Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NPM 24120006. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan secara detail mengenai fungsi dari setiap baris kode program REST API yang sudah saya bangun menggunakan Node.js, Express.js, dan database MySQL. Di sini pertama-tama kita akan menghidupkan SAMPP terlebih dahulu dan kita memasuki Visual Studio Code. Nah, file pertama yang wajib saya buat itu adalah database.js. Fungsi utama dari file ini adalah untuk menghubungkan codingan Node.js saya ke database MySQL yang ada di SAMPP atau localhost. Di baris pertama ini ada const MySQL require atau MySQL 2. Ini fungsinya buat nge-import library atau package MySQL 2 yang udah kita install lewat npm. Tanpa ini Node.js nggak bakal paham perintah-perintah SQL nantinya. Terus di baris berikutnya kita bikin variabel koneksi DB pakai MySQL create connection. Di dalamnya ada konfigurasi objek. Database warehouse, ini nama database yang kita pakai di PHP MyAdmin atau MySQL kita. Localhost, karena kita runningnya masih di laptop sendiri atau lokal. User root dan password ini merupakan kredensial bawaan dari SAMPP kita. Port 3306 ini port default untuk service MySQL. Masuk ke bagian bawah, kita panggil fungsi koneksi DB connect. Di sini ada fungsi callback yang menangkap parameter error. Logikanya simple. Kalau pas dicoba connect ternyata gagal atau ada yang salah, misalnya database-nya belum dibuat atau passwordnya tuh masih salah, dia bakal masuk ke if atau r dan tampilan pesan error di konsol. Tapi kalau aman, dia bakal ngelewatin block if. Itu ada langsung cetak berhasil terhubung ke database. Terakhir, ada modul export koneksi DB. Ini penting banget. Tujuannya supaya variabel koneksi database ini bisa diimport dan dipakai di file lain, salah satunya di server JS nanti. Sekarang kita pindah file ke server JS di bagian paling bawah. Kita import framework Express dulu. Terus di baris kedua, const db require. Kita memanggil konfigurasi database yang tadi udah kita export. Kita inisialisasi Express-nya ke dalam variabel app. Kita tentuin port servernya di 4000. Jadi nanti kita aksesnya lewat http localhost 4000 atau pakai IP 127.0.0.1. Terus di sini ada app use Express.json. Ini namanya malware. Fungsinya apa? Jadi kalau kita nanti ngirim data ke klien, misalnya pas input data mahasiswa baru lewat Postman berbentuk JSON, si server Express ini bisa ngebaca dan menerjemahin data JSON ke dalam objek req-body. Kalau baris ini dihapus, nanti pas kita tambah data, datanya bakal kebaca undefined alias kosong. Oke, kita masuk ke inti dari API ini, yaitu routing atau endpoint. Kita bedah siklus CRUD lengkapnya di entitas mahasiswa dulu ya, karena entitas lain ke bawahnya polanya bakal mirip. Endpoint get API mahasiswa ini dipakai buat nampilin atau ngebaca semua data mahasiswa dari database. Di sini kita pakai perintah SQL select bintang from mahasiswa. Terus kita eksekusi pakai db query. Di dalam fungsinya ada parameter r dan hasil data. Kalau query-nya error, misal nama tabelnya salah ketik, kita bisa balikin status code 500 atau ke internal server error dengan format JSON respon kegagalan. Tapi kita kalau mau main aman, kita balikin status 200 oke, dan datanya kita lempar ke klien lewat variabel hasil data. Endpoint port API mahasiswa ID dipakai buat update data berdasarkan ID tertentu. Di jalurnya ada ID. Nah, cara nangkap nilai ID dari URL itu
itu pakai rect params, sedangkan data barunya kita ambil dari rect body. Query-nya pakai update mahasiswa set where ID. Di sini ada validasi tambahan if. Artinya kalau query-nya sukses tapi ternyata nggak ada baris di database yang berubah, berarti ID yang dimasukin sama user itu nggak ada di database. Makanya kita balikin status 404 atau not found. Endpoint delete API mahasiswa ID. Mirip kayak put. Kita butuh ID dari rect params buat nentuin mahasiswa mana yang mau dihapus lewat query delete from mahasiswa where ID. Validasi efek rows juga dipasang di sini buat mastiin ID-nya emang beneran ada sebelum dihapus. Nah, setelah kita paham logika CRUD di entitas mahasiswa tadi, untuk entitas dosen, ruangan, mata kuliah, dan KRS itu sebenarnya menggunakan struktur logika yang sama persis. Bedanya cuma ada di nama tabel dan file database yang kita manipulasi. Misalkan di endpoint dosen, file yang lengkap kita tangkap itu bodinya ada INIDN, nama, alamat, email, WA. Kita sesuaikan query insert dan update-nya dengan kolom-kolom tersebut. Di endpoint matkul, kita pakai nama matkul, jumlah SKS. Dan paling menarik di sini adalah endpoint KRS. Tabel KRS ini bertindak sebagai tabel relasi. Makanya kalau kita lihat di metode post atau put-nya, data yang dikirim itu berupa ID, forgain key seperti mahasiswa ID, matkul ID, dosen ID, ditambah data penunjang kayak tahun akademik dan semester diambil. Alur pengecekan error ada status code-nya 500, 201, 200, dan 404. Baik dipertahankan demi standarisasi API yang baik. Terakhir, di bagian paling bawah file server JS ada Eclipse port. Di sini fungsinya untuk ngejalanin atau merunning server Express kita agar standby mendengarkan request di port 4000 yang udah kita tentuin tadi. Di dalamnya kita kasih console log buat nandain kalau server berhasil berjalan. Sekaligus kita ngeprint nama database yang aktif dengan cara mengakses properti objek dbconfig database. Di sini saya akan coba menjalankan lewat terminal. Di sini saya mengetik node server JS. Jika bacaannya sudah berhasil terhubung ke database, maka kita ke Postman. Saya memakai Postman yang ada di aplikasi Windows saya. Dikarenakan Postman bawaan dari VS Code saya itu sedang ada masalah. Di sini saya akan mencoba menggetkan data mahasiswa. Get itu fungsinya untuk menampilkan data yang ada di database kita. Selanjutnya saya akan menguji post. Post itu fungsinya untuk menambah data baru yang akan kita buat. Di sini saya akan menambahkan data baru, NPM, nama, dan jurusan.
Jika sudah, pilih JSON lalu kirim. Nah, di sini bacaannya berhasil menambah data mahasiswa. Datanya itu ke-15. Selanjutnya saya akan mencoba put. Put ini gunanya mengubah atau mengedit data. Dari sini kelihatan saya sudah berhasil mengedit data mahasiswa, yaitu data ke-15. Selanjutnya saya akan mencoba delete. Delete itu fungsinya untuk menghapus data. Di sini saya sudah berhasil menghapus data mahasiswa.
kurang lebih begitu penjelasan alur baris demi baris dari file database JS dan server JS yang bertindak sebagai REST API sistem akademik ini. Semua fungsi CRUD dasar untuk kelima entitas sudah berjalan dengan validasi error handlingnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Cindy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi